Nah, bagaimana mungkin kamu yang serupa dan segambar dengan Allah, Allah tidak memperhatikan jasmani saudara? Tidak mungkin dia perhatikan kita. Amin. Kalau Anda masih khawatir, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Anda khawatir, tapi Anda pikul sendiri kekhawatiran Anda. Anda khawatir, serahkan kekhawatiran Anda pada Tuhan. Kita ini terbatas, saudara. Bagaimana kita khawatir kita mau mencoba untuk kuat sendiri? Tidak bisa, saudara. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, saudara. Sebab Ia yang memelihara kamu. Allah yang kita sembah tidak hanya sekedar memperhatikan kebutuhan rohani kita, tapi Dia juga Allah yang memperhatikan kehidupan jasmani kita. Saya tunjukkan beberapa buktinya bagi kita, saudara. Ya, Matius 4 ayat yang keempat, perhatikan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini bukan berarti dia tidak butuh roti secara jasmani. Butuh. Beberapa minggu yang lalu saya sudah bilang, Matius 4 ayat yang keempat di sini, saudara-saudara, kita bisa lihat ada jasmani, ada rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, itu sedang mengarahkan kita pada hal jasmani. Sedangkan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu rohani. Tapi Allah kita tidak hanya memperhatikan yang rohani, dua-dua, rohani dan jasmani. Lalu yang berikut, saudara, kalau kita melihat ke belakang dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani mereka dalam hal makanan. Tuhan tidak hanya memberi nafas hidup kepada mereka lalu bilang kalian mau mati di mana mati. Tidak, saudara. Dia kasih nafas hidup, tapi Dia sudah siapkan segala sesuatu untuk dimakan tentunya sebagai bentuk tanggung jawab Allah pada manusia. Perhatikan Kejadian pasal 1 mulai dari ayat 27 sampai ayat 29. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayat 29. Perhatikan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Perhatikan, hanya ada siapa di situ kembali? Laki-laki dan perempuan. Yang setengah-setengah tidak ada di situ. Tidak ada. Laki-laki dan perempuan. Ya. Lalu 28. Allah memberkati mereka. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan saudara, pelajaran menarik di sini kalau kita lihat, ya, bukan bagian yang kita bahas, saya sedikit keluar. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu. Dengar saudara, dengar baik-baik. Tunggu Allah berkati dulu dalam pernikahan kudus, oke? Baru beranak cucu. Mengerti ya? Baru mengerti ya? Sekarang tabalik, dolo, ya toh, hamil dulu, baru datang di pendeta kok tolong berkati. Oke, Tuhan ampuni kalau kamu minta ampun. Tapi tolong dengar ini, lihat ini. Allah berkati dulu, baru beranak cucu. Bukan beranak cucu, hamil dulu baru datang di pendeta kok pemberkatan. Bukan begitu. Yang jelas itu dia memberkati baru beranak cucu. Berkati di situ dalam pernikahan kudus maksudnya. Tapi sudah lihat di ayat 29 menarik. Ya. Alkitab bilang begini, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Bukankah di ayat ini sedang menunjukkan bagaimana Allah bertanggung jawab secara jasmani terhadap kita manusia. Amin. Tidak hanya sekedar rohani, jasmani pun dia perhatikan. Manusia ada, saudara-saudara, tapi dia tidak lepaskan manusia begitu saja. Dia ciptakan manusia, mengembuskan nafas hidup ke dalam manusia, lalu dia biarkan begitu saja, saudara. Tidak, ini saudara ada tanggung jawab. Jasmani Allah perhatikan. Lalu dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal yang kedua ayat 7 dan nanti ayat yang ke-9 kita baca. Kejadian pasal 2 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Perhatikan, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita dengan yang lain kita boleh setel, boleh gaya, boleh melawan. Dengan Tuhan jangan. Kenapa dengan Tuhan jangan? Dia yang memberikan nafas hidup ke dalam kita. Kalau dia yang memberikan nafas hidup, kapanpun dia bisa ambil kembali itu nafas sesuka dia. Kalau masih ada nafas, adik-adik, semangat ibadah, semangat cari Tuhan, semangat melayani. Jangan main-main. Kapanpun dia bisa ambil ini nafas dan Anda selesai. Tidak ada satu orang pun, dia mau kaya, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau kematian dia tidak bisa atur. Itu urusan Tuhan. Kapan dia mau cabut nafas, itu urusan Tuhan. Kalau masih ada nafas, pakai ini kesempatan cari Tuhan. Lalu ayat yang ke-8, ayat 9, dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalimat lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Bukankah sekali lagi ini bicara tentang tanggung jawab Tuhan terhadap manusia dalam hal jasmani. Jadi Allah tidak hanya sekedar memperhatikan rohani, tapi juga jasmani kita Allah perhatikan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, apalagi contoh yang lain. Ingatlah bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Ingatlah bagaimana Allah memelihara bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Bangsa Israel berpikir, kenapa kita mesti masuk di padang gurun 40 tahun? Ini kan kita bisa mati di sini, kita bisa sengsara di sini. Karena di padang gurun tuh siang panas sekali, malam dingin sekali, kita bisa mati di sini. Belum lagi ada air atau tidak, tentu tidak ada air bagi pemikiran mereka. Tapi saudara, Tuhan bisa bikin apa saja sebagai bentuk tanggung jawab dia kepada bangsa Israel. Begitu juga kita, semua kita dengan padang gurun kita masing-masing. Dengan masalah kita masing-masing, kita berpikir ini masalah akan menghancurkan kita. Ini beban terlalu berat. Dengar saudara, dengar. Seperti bangsa Israel, Allah sertai di padang gurun selama 40 tahun dengan mujizat demi mujizat. Tuhan pun sanggup melakukannya bagi saya dan saudara. Perhatikan saudara ya, di dalam Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Saudara lihat, hujan roti. Saudara pernah lihat hujan roti? Belum kan? Waktu itu saya sudah bahas Yosua itu hujan batu. Waktu musuh-musuh mau melawan bangsa Israel ada hujan batu. Ini hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Artinya bahwa dia bertanggung jawab terhadap bangsa Israel. Begitu pula Allah bertanggung jawab dalam hidup kita. Tidak hanya rohani yang dia perhatikan, jasmani juga Tuhan perhatikan kehidupan kita, saudara. Hujan roti, ini bukan hujan air, hujan roti yang turun itu roti. Lu pilih saat mabok makan itu roti. Bayangkan roti Borneo itu jatuh dari atas. Saudara jangan terlalu bayangkan, coba terjadi ulang baik. Ada yang kayak Tuhan kalau ulang lah roti Borneo, kau tembakau rampas ngiri. Ini hal spesial yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Ulangan pasal yang ke-8 lagi, ayat 15-16. Ulangan pasal 8 ayat 15 dan ayat 16. Perhatikan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat ini, dengan ular-ular yang ganas. Ini di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Tapi Allah memimpin mereka dengan begitu luar biasa. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas. Ada ular di situ. Serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Artinya begini saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi pikiran kita yang sempit, di padang gurun pasti mati. Di padang gurun tidak mungkin ada air, tapi ada air karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Kalau kita ada di dalam hidup kita dengan berbagai macam persoalan, itulah padang gurun kita masing-masing. Tapi dengar, dia sertai bangsa Israel, dia sertai kita. Jadi tidak perlu takut. Adik-adik diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti tolong kita, memperhatikan kehidupan kita. Ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudara lihat, mereka makan mana di padang gurun. Yang menurut mereka tidak ada makan, kita bisa mati. Tidak mati. Tuhan perhatikan. Tuhan yang izinkan mereka ada di
Padang gurun selama 40 tahun, Tuhan kalau mengizinkan sesuatu terjadi, dia tidak mungkin lepas tangan. Dia bertanggung jawab, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya bangsa Israel, saudara-saudara, tapi juga Elia. Perhatikan, di saat yang lain resesi, di saat yang lain kesusahan, Elia senang. Yang lain resesi, Elia resepsi. Perhatikan, 1 Raja-Raja 17 ayat 4 dan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 dan ayat yang ke-6 dikatakan begini. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara lihat, Tuhan perintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Yang lain ada kesusahan, dia lagi menikmati pertolongan Tuhan yang dahsyat bagi dirinya. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bertanggung jawab. Bukan hanya secara jasmani, secara rohani, tapi juga secara jasmani dalam kehidupan kita. Karena tadi saya bilang, kata roti atau makanan di situ menurut beberapa kelompok atau beberapa orang itu tidak mengarah kepada hal yang bersifat jasmani. Tentu tidak, saudara. Dari data-data yang saya tunjukkan, Allah tidak hanya memperhatikan rohani, tapi Allah juga memperhatikan yang namanya jasmani kita. Di dalam perjanjian baru ada kisah di mana Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Nah 5.000 orang itu mereka lebih kepada laki-laki yang disoroti, perempuan tidak. Bagi mereka perempuan itu dianggap sebagai warga kelas 2. Itu budaya mereka, bukan budaya kita. Kalau budaya kita tidak ada begitu, semua sama. Dan memang di mata Tuhan kita semua sama-sama berharga. Tidak ada laki-laki lebih berharga, perempuan tidak. Sama, laki-laki perempuan berharga di mata Tuhan, ditebus oleh darahnya. Tapi budaya mereka begitu. Laki-laki itu lebih disoroti. Jadi ada 5.000 orang yang makan. Itu baru laki-laki, Alkitab bilang. Belum perempuan, belum anak-anak. Belum ibu-ibu, belum anak-anak. Itu bisa 10 sampai 12.000, saudara. Perhatikan Yohanes 6 ayat yang kelima. Yohanes 6 ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Perhatikan, banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus, saudara. Sangat banyak yang ikut Yesus. Entah yang ikut Yesus mau lihat mujizat saja, ada juga yang ikut Yesus karena mau dengar firman. Pokoknya banyak, Alkitab bilang berbondong-bondong ikut Yesus, saudara. Nah mereka yang begini banyak sudah dengar firman, saudara, sudah dengar pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Lalu bagaimana kalau mereka lapar? Apakah Yesus lepas tangan saja? Tidak. Alkitab menunjukkan di sini bahwa tidak hanya rohani yang dia perhatikan, jasmani pun dia perhatikan. Makanya Yesus bilang, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Amin, saudara. Berarti Yesus tidak hanya memperhatikan rohani, tapi juga memperhatikan jasmani, saudara. Makanya J. Parker, ya, komentar yang pertama, Parker bilang begini, saudara, Allah memperhatikan kebutuhan fisik kita setara dengan kebutuhan rohani kita. Baginya alasan dasarnya adalah kebutuhan manusia meliputi keduanya. Saudara, sekali lagi Parker bilang begini, Allah memperhatikan kebutuhan fisik kita setara dengan kebutuhan rohani kita. Baginya alasan dasarnya adalah kebutuhan manusia meliputi keduanya, jasmani maupun rohani atau rohani maupun jasmani. Dari data-data yang saya tunjukkan kepada saudara ini, ya, entah data-data firman yang tadi saudara lihat saya tunjukkan dan juga komentar dari Parker ini, saudara, menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memperhatikan hal yang bersifat rohani saja, tapi Allah juga memperhatikan jasmani kita, dalam hal ini makan kita, saudara. Allah perhatikan. Maka saudara, perlu kita lihat di sini, sangatlah kurang ajar, ya, jika Tuhan menyiapkan makanan untuk kita dan kita tidak tahu bersyukur. Sekali lagi, saudara, Allah tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jasmani dalam hal makan, saudara. Sangatlah kurang ajar, saudara, kalau dia menyiapkan makanan untuk kita, saudara. Dia sumber berkat bagi kita, kita bisa makan itu karena Tuhan. Sangatlah kurang ajar waktu kita makan tidak berdoa. Ada yang makan tidak berdoa, coba angkat tangan.
Sudah pemakan gratis le dari Tuhan, le masih ngomel le. Kok makan hanya ini sah, kok hanya kangkong sah. Tiap hari ini kok main makan ini ayam geprek terus kok Riksen lu beranom begitu lu lihat. Ya, kita sudah 1 minggu ini makan ayam geprek ya. Itu bukan mau makan ayam geprek, memang keuangannya memang hanya untuk ayam geprek ya. Nanti baru kita bak soto, mayor teddy. Ada makan apa nikmati, jangan kalau kok main makan ini terus tidak berdoa. Ada tuh kalau yang makan enak, ketong ajak dia makan di McD, di KFC begitu. Pokoknya makanan yang enak, kelapa. Itu doanya tuh cepat. Terima kasih berkatnya, amin. Senang, kita langsung mau makan. Tapi kalau hanya makan nasi dan sayur, tambah dengan gorengan, itu doanya lama. Disertai dengan beban-beban hidup yang begitu panjang. Saudara, mau makan enak tidak enak tetap bersyukur. Kamu masih bisa makan, orang lain tidak dapat makan, amin. Makanya 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 kalau tidak salah. Ya, dalam hal makan saja itu harus memuliakan Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah apa? Bersyukur, berdoa. Mau makan tuh berdoa. Amin. Jadi begitu, sangatlah kurang ajar saudara kalau dia sudah memperhatikan kebutuhan jasmani kita, tapi waktu kita makan tidak berdoa. Yang ada dalam doa pun dia berdoa, tapi pengeluhan dalam doa. Kenapa kau makan ini? Kenapa kau orang tua cari doi hanya dapat makan ini? Jangan saudara. Mereka sudah lakukan yang terbaik. Makanlah, nikmatilah, bersyukurlah. Amin. Karena orang lain tidak dapat makan. Kalau Anda masih bisa makan nasi dan ikan tunjuk, bersyukurlah kepada Tuhan. Makanya otak bermain, atur karena mana kok asik begitu. Paket ini kan suka sambal. Jadi kalau memang tidak bisa makan yang terlalu mewah-mewah, atur karena mana kok. Pokoknya bikin yang enak. Ikan pedisku apa kok, pokoknya meskipun ikan hanya 1. Kamu buat karena mana ditambah dengan sayur kayak ketimun kayak asik begitu. Orang kalau bersyukur dengan Tuhan, dia bisa buat apa saja ya. Dengan hati yang gembira, begitu masak makan dengan hati yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, yang berikut saudara, karena Allah memperhatikan kehidupan jasmani kita, saudara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, karena Allah menyediakan. Amin. Saya sudah sampaikan ini kepada saudara dengan berbagai data dari perjanjian lama, perjanjian baru. Betapa Allah sangat memperhatikan kehidupan jasmani kita, tidak hanya rohani. Tapi jasmani pun dalam hal makan. Dia perhatikan saudara. Saya sudah ngomong seperti itu dengan pembuktian data, lalu saudara masih khawatir soal jasmani. Aduh saudara-saudara, ada yang salah tuh dengan iman saudara. Amin. Dia Allah yang memperhatikan kehidupan jasmani kita. Tidak usah khawatir. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan ayat yang ke-26 mengatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Alkitab yang bilang kamu lebih berharga dari burung-burung itu karena kamu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, bagaimana mungkin kamu yang serupa dan segambar dengan Allah, Allah tidak memperhatikan jasmani saudara? Tidak mungkin. Dia perhatikan kita. Amin. Kalau Anda masih khawatir, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Anda khawatir, tapi Anda pikul sendiri kekhawatiran Anda. Anda khawatir, serahkan kekhawatiran Anda pada Tuhan. Kita ini terbatas, saudara. Bagaimana kita khawatir, kita mau mencoba untuk kuat sendiri? Tidak bisa, saudara. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, saudara. Sebab Ia yang memelihara kamu. Garis bawah itu kata memelihara. Dia pelihara kita. Lebih daripada orang tua kita pelihara kita, saudara. Lebih dari siapapun yang Anda tahu baik, ya, tetap dia lebih dari siapapun. Dia pelihara kita. Jadi tidak usah takut. Orang lain boleh tidak saudara, tidak memperhatikan saudara. Karena memang ada anak-anak yang orang tua tidak perhatikan. Tapi kalau Anda di dalam Tuhan, orang tua tidak perhatikan, Tuhan perhatikan Anda. Anda pasti berhasil, Anda pasti sukses, Anda pasti menjadi orang yang luar biasa kalau Anda di dalam Tuhan. Tapi perlu diingat,
Perlu diingat saudara, bukan berarti karena Allah memperhatikan jasmani kita, makan minum dia perhatikan kita, lalu adanya doa ini, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini tidak berarti membuang sisi aktif kita dalam hal bekerja atau berusaha. Sekali lagi saudara, memang betul dia Allah yang memperhatikan rohani kita dan memperhatikan jasmani kita. Tapi tak berarti kita membuang sisi aktif kita saudara dalam hal bekerja atau berusaha. Memang benar Allah memperhatikan jasmani kita, tapi tak berarti membuat kita menjadi malas dan tidak bekerja. Alkitab bilang di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat yang ke-11 saudara, ya. Bagi yang tidak bekerja tidak usah makan atau janganlah ia makan. Ya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Amin. Kalau tidak mau kerja ya jangan makan, begitu. Harus aktif dua-dua. Makan Allah sediakan, tapi Anda mesti piko ame. Anda harus kerja. Dia siap makan buat Anda. Jasmani Anda dia perhatikan, tapi bukan berarti Anda diam-diam. Bagarak, cari kerja. Kasih masuk lamaran sebanyak mungkin. Sambil berdoa. Kasih masuk lamaran sebanyak mungkin, berdoa. Berharap Tuhan kasih pekerjaan cocok dengan saya. Jangan cari kerja yang hari Minggu juga kerja tidak gereja. Kalau Anda bisa dapat gereja pagi lanjut sore ya tidak ada persoalan. Tapi ini sama sekali tidak gereja di hari Minggu. Tidak boleh begitu saudara. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu penting. Itu kerjaan sudah jadi berhala, tidak boleh. Hari Minggu libur bukan kerja bos-bos. Bos-bos juga tolong ke gereja. Ada bos-bos yang tidak tahu gereja makanya jadi setan. Kerja pencuri uang karyawan leh, ambil uang karyawan leh, serakah leh. Orang pun istri jadi mau ambil, kurang ajar. Bos-bos begitu ya. Ini mesti potong di TikTok supaya bagus. Bos-bos tidak bertobat, mesti bertobat. Ya. Amsal 6 ayat yang ke-6. Ada juga yang sudah pekerja pemalas mati. Ini tidak boleh. Mesti belajar dari semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah apa? Bijak. Anda tidak disuruh belajar dari Pak Bobi Liantoko, developer atau yang lain. Yang orang-orang hebat. Tidak, belajar dari semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Pernah Anda lihat semut bergosip? Tidak ada. Saudara kalau lihat ke bawah mereka ada mondar-mandir. Kerja. Kalaupun mereka ada diam, itu karena ada makan manis di situ. Yang mungkin jatuh dari meja Anda, kue atau apa begitu jatuh. Mereka kumpul kau makan. Artinya mereka ada buat sesuatu. Mereka tidak ada gosip-gosip, duduk gosip pas mengantuk tidur. Tanya mau jadi apa presiden. Security pun ditolak. Pemalas begini. Jangan belajar dari semut. Allah perhatikan kehidupan jasmani kita, tapi bukan berarti malas. Ada tuh model begini, Amsal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ada model seperti ini, ayat 9 ayat 10. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Dia pun kerja tuh tidur sah. Mau jadi apa? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bangun sudah. Tapi dia bangun dia tidur kembali, ayat 10. Perhatikan ini ayat. Tidur sebentar lagi, ya toh. Tak kuju bangun, mengantuk tidur lah. Orang model begini ini buang di kali. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Terlalu banyak menghayal. Tahu apa yang dipikirkan? Dia cari kerja di sana. Pikir, wih seandainya itu film Korea Bita yang ada. Lu Wiki mengerti. Cari kerja sana tuh sepikir yang aneh-aneh doh. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Tanya, nanti masa depan karena mana? Dia bilang, aman Tuhan sediakan. Model kilu Tuhan sudah pakai. Tuhan tidak pernah pakai orang pemalas. Dia pakai murid-murid itu nelayan. Orang ada kerja, dia bilang, dia bilang ikutlah aku. Tidak ada yang dia pakai murid-murid itu pemalas. Ada dulu cabu jenggot, tidak. Coba saudara lihat data Alkitab, tidak ada yang cabu jenggot. Kalau dia bilang ikutlah aku, tidak ada. Semua itu kerja, baru dia bilang ikutlah aku. Kalau pemalas-pemalas dia tidak pakai. Amin. Semangat. Jangan malas. Ya saudara. Allah memperhatikan kehidupan jasmani kita. Makan, minum. Tapi lu mesti piko ame. Bukan kau Tuhan bawa makan. Kalau lu buka mulut kau dikasih masuk. Pu enak lah. Su ada tangan, su ada kaki untuk apa? Jangan begitu. Tapi dengar adik-adik. Kalau adik-adik sudah
bekerja, ada kakak Dino, sedikit lagi nanti kerja enak ya. Kakak Nana yang sudah bekerja, ya Kak Aleng mungkin nanti usaha akan maju, dan kakak-kakak yang lain yang sudah bekerja. Dengar baik saudara, ya jika sudah bekerja dan mendapatkan makanan, ya Anda sudah bisa menghasilkan bagi Anda dan juga bagi keluarga. Ingat, jangan sombong dan menganggap saudara semua yang saudara bisa capai itu karena kekuatan Anda. Dengar, itu semua Tuhan, bukan karena Anda. Amsal 10 ayat 22 bilang begini. Ini ingatkan saudara ya. Sedia payung sebelum hujan. Yang belum kerja nanti dapat kerja, ingat. Itu bukan karena kamu. Tuhan pun kebaikan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Amsal 10 ayat 22 bilang begini. Kekayaanmu bukan ditentukan oleh seberapa besar kerja kerasmu, melainkan oleh berkat Tuhan. Sekali lagi, kekayaanmu, pencapaianmu bukan ditentukan oleh seberapa besar kerja kerasmu. Bukan berarti kerja keras tidak boleh, kerja keras. Tapi hasilnya Alkitab bilang begini, berkat Tuhan. Semua karena Tuhan. Anda bisa kerja, maka kalau dia tidak berkati Anda mau apa? Kau Tuhan bisa bikin apa? Tiba-tiba Anda dipecat? Bisa. Apa yang dia tidak bisa buat? Ini mengajarkan kita saudara untuk bersyukur senantiasa untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. John Calvin bilang begini. Tidak diragukan bahwa ladang-ladang harus diusahakan atau ditanami. Jeripaya harus diberikan untuk mengumpulkan buah-buah dari bumi. Tetapi semua ini tidak menghalangi diri kita untuk diberi makan oleh kebaikan yang tidak layak kita dapatkan dari Allah. Tanpa mana orang-orang akan menghabiskan kekuatan mereka tanpa ada gunanya. Maka kita diajar bahwa apa yang kelihatannya kita dapatkan, semua pencapaian, penghasilan atau apapun yang kita dapatkan oleh kerajinan kita adalah pemberiannya. Amin saudara. Jadi Anda berhasil besok-besok, itu Tuhan. Tuhan yang kasih pekerjaan, Tuhan yang kasih itu berkat. Lalu itu berkat Anda bisa pakai untuk diri Anda dan Anda bisa pakai untuk keluarga Anda. Anda bisa bantu orang tua. Ingat, saya sudah berhasil bantu orang tua. Jangan kok kamu hanya traktir, kamu pacar. Lalu bilang masalah dia nih yang berjuang dengan saya dari nol. Betampar lu. Orang tua yang susah dari kamu. Urus kamu. Dari kecil-kecil, ingus dan dolek dia yang kasih mandi. Kamu sudah berhasil, kamu bilang pacarnya harus perhatikan. Perhatikan orang tua sana. Itu sabar loh dia nanti. Amin. Bikin status dia bersama-sama dengan saya dari nol. Padahal dia ini tahu seberapa perempuan yang dari nol. Jangan terlalu percaya jadi pun status-status ya. William Barclay. Dia bilang begini saudara. William Barclay, permohonan berilah kami makanan kami yang secukupnya. Permohonan ini mengakui dengan tegas bahwa dari Allah lah kita menerima makanan yang sangat kita perlukan untuk menopang dan mempertahankan hidup kita. Tak ada seorang pun yang pernah dapat menciptakan suatu benih yang bisa tumbuh. Para ahli ilmu pengetahuan memang bisa menganalisa benih serta menemukan unsur-unsur yang membentuknya. Tetapi tidak pernah ada benih tiruan buatan manusia yang bisa tumbuh. Semua yang hidup datang dari Allah saja. Oleh karena itu makanan kita pun adalah pemberian langsung dari Allah. Allah yang berkati kita. Mau makanan, mau pekerjaan, keberhasilan Allah yang berikan. Tolong paham, tolong mengerti. Jangan bikin sikap-sikap yang seperti sombong dan tidak mempedulikan Tuhan. Nanti ancur. Orang sombong tuh pasti ancur. Saya kasih tahu memang. Ini mungkin masih sekolah, masih kuliah. Belum semua bekerja. Tapi kalau sudah dapat kerja, ingat ya saudara-saudara bahwa semua itu adalah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya saudara, Isaac Barrow bilang begini. Komentar yang keempat, dia bilang begini. Dengan melakukan itu juga menyiratkan pengertian yang kita miliki tentang ketergantungan total kita kepada Allah. Mengakui diri kita untuk hidup dengan pemeliharaan dan karunia-Nya. Kita terus bergantung total kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup menolong setiap kita. Amin. Dalam hal meminta makan memang kita harus minta. Berikanlah kami pada hari ini. Saudara jangan pikir
Bangun tidur pasti ada makan. Pasti bapak dong pasti bamasak. Mama dong pasti bamasak. Bapak mama di dapur bamasak. Ya, pasti ada makan. Saudara, tapi tetap kita mesti berdoa. Amin, saudara. Kita harus berdoa, meminta makanan dari Tuhan itu harus. Itu bukti ketergantungan kita pada Tuhan. Anda boleh punya uang banyak. Tapi kalau Tuhan tidak kasih ikan, daging mau bikin apa? Mau daging ayam, daging babi, tiba-tiba saudara ada babi, saudara ada ayam. Saudara hanya ada uang. Saudara mau bikin apa itu uang? Tidak bisa beli apa-apa. Toh semua pun dari Tuhan. Jadi tolong saudara belajar andalkan Tuhan di dalam hidup ini.